Mandarin pas pulang gitu kan. Ya, tapi nggak apa-apa juga, kayak misalnya Prof Stella gitu kan, wakil menteri kita gitu kan, ya itu beliau dari US gitu kan, habis itu diundang menjadi dosen dan kemudian diangkat menjadi guru besar juga di Tsinghua University dan lain sebagainya. Itu mungkin kalau ngomongin bahasa Mandarin ya kalau boleh sombong-sombongan ya jangan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Think Talk Break the Frame. Bersama kita akan memecahkan bingkai permasalahan yang ada dengan solusi mendalam dari narasumber kita. Hari ini hadir bersama kita Bang Fatan Sembiring, alumni RK Angkatan 4. Padahal Masya Allah. ni hao ma, wah ini sih Langsung nih keluar nih expertise beliau ya. mantra-mantranya keluar. Ya, mantranya. Izin Bang, gimana kabar Bang? Sehat. Nah, ini dari kostum aja sudah sangat ikonik ya. Iya. Bisa Bang diceritain story terkait outfitnya nih, karena saya agak bingung nih, ini batik Indonesia atau batik Cina nih, udah ada juga di sana. Ya, walaupun memang batik sekarang banyak yang dicetak di Cina. Oh, Ya memang betul, ini harus diperjelas. Ini kebetulan lagi pameran lah gitu kan di Inacraft kali ya. Yang udah lama ini kainnya sih udah lama. Ini juga batik tulis, jadi dipastikan ini bukan batik dari Cina ya teman-teman ya. Apa tadi sobat apa namanya? sobat pemimpin. Sobat pemimpin Oh, gitu sobat ya, sobat pemimpin. pemimpin semua, ini bukan dari Cina. Nah, tapi memang aneh kasihin saya kasihin kancingnya tuh kancing Cheongsam sebenarnya. Nah, rata-rata yang pakai kayak gini tuh baju ibu-ibu, cuman pas dilihat ya oke juga gitu, jadi keterusan. Nah, ini saya punya, kalau nggak salah sekarang udah ada 7 yang kayak gini, dan ini bikin sendiri. Jadi kalau mau pesan bisa kontak di bawah ini. Menarik ya. Dan emang misalnya kerahnya juga kerah Shanghai gitu ya kan, apa segala macam, tapi tetap batik. Aneh punya banyak yang kombinasi juga gitu. Emang bikin sendiri, di toko nggak ada. Di Tokopedia apalagi nggak ada. Sebut ya. Unik, langsung jadi custom Ya, merchandise. karena ini merepresentasikan akulturasi lah, ya kan, persilangan budaya dan lain sebagainya. Dan ini ya sering lah dilihat juga di Caguan juga. Benar-benar. Ya Bang, jadi Gimana? untuk ya perkenalan juga Bang nih, aktivitas sekarang kan, meskipun saya yakin sobat pemimpin sudah sering mendengar nama Fatan Sembiring yang sering viral ya, videonya di mana-mana, beliau host di Asumsi, khususnya di sesi Caguan. Namun izin Bang, bisa diperkenalkan lagi aktivitas saat ini. Mulai dari itu alumni segala macam. Ya, dari silakan mana Bang. gitu ya. Oke. Ya, buat teman-teman yang belum kenal, saya Fatan Sembiring, alumni angkatan 4 Regional 2 Bandung, dulu di Unpad ya, S1 Kesejahteraan Sosial di Jatinangor. Habis itu sempat lanjut ambil D2 Bahasa Mandarin di Peking University. Habis itu S2 ke UIBE, University of International Business and Economics, untuk MBA kayak gitu. Dan habis itu sempat kerja setahun di Cina, jadi total 5 tahun di Cina gitu kan. Satu prode Bang ya. Kenapa jadi periode gitu. Kalau Amerika sih 4 tahun gitu periodenya. Kalau Cina nggak ada Panjang periodenya. banget. terserah kita kan. Habis itu pulang ke Indonesia lagi di akhir 2016 kebetulan. Nah, kenapa ya, karena memang di Cina itu terus terang susah buat cari kerjaan yang long term gitu. Kenapa ya, karena persaingannya juga tinggi. Yang kedua, mereka ini sistem kuota untuk WNA-nya itu ketat banget gitu ya kan, expat lah bisa dibilang gitu kan. Expatnya itu ketat sekali, jadi misalnya satu perusahaan hanya bisa misalnya 2 orang, 3 orang, 4 orang gitu, atau cuma 1 bahkan gitu. Dan itu juga harus banyak lah pokoknya birokrasinya gitu. Jadi ya udah terpaksa pulang gitu kan ke Jakarta lagi, ke Depok waktu itu. Tapi sekarang udah tinggal di Depok ya. Makanya Depok kalah gitu kan. Apa hubungannya sama gue, hubungan tapi kalah aja gitu kan. Kemudian sempat sebelum COVID itu ya banyak mengerjakan project base
termasuk kan sebenarnya masuk ke STT dulu, STT iya. Nurul Fikri kan, Dosen sampai jadi banget. dosen. Masya Allah. Nah cuman karena saya baru tahu kalau saya jadi dosen itu killer banget gitu kan, ya mungkin sama siapa abang-abang itu nggak dipanggil lagi lah ngajar gitu, emang kasihan banget. Nih saya juga baru tahu gitu kalau ngajar tuh emang killer gitu kan. Habis itu apa masih di Nurul Fikri juga kan sempat bikin namanya Nurul Fikri Global Hub itu ya kan. Cuman apa kurang apa tractionnya kurang gitu kan dan lain sebagainya. Habis itu kebetulan COVID ya kan, COVID. Nah ini justru menarik. Jadi kalau saya pas ketika COVID ini alhamdulillah malah bikin PT gitu, malah bikin PT dan kita kayak apa namanya dapat peluangnya justru pas pandemi ya, ini alhamdulillah sekali gitu. Jadi apa di bawah benderanya sih kita pakai Gentala Institute namanya gitu, kita pakai ada institutnya, bukan karena kita adalah kampus bukan, tapi karena memang kita menjadikan salah satu aktivitas kita tuh ada di bidang-bidang riset kayak gitu, terutama yang terkait dengan Cina dan Indonesia kayak gitu. Nah ya terus kemudian apa namanya japri-japrian sama Pak Bro Pangeran Cahaan gitu kan di Instagram, tau cuma japri-japrian aja tuh gitu kan, karena ya tau lah, kita semua tau lah Pangeran Cahaan gitu kan, dari awal juga dia udah istilahnya kanalisasi untuk politik anak mudanya kan juga udah bagus tuh sebetulnya dia bentukannya, makanya dia bikin asumsi dan lain sebagainya. Nah, habis itu ditawarin bikin segmen gitu kan, bikin segmen di asumsi kan asumsi waktu itu 2020 satu akhir itu tuh ya masih sekitar berapa ya 700.000 800.000 lah ininya kan apa subscribernya di YouTube kan. Terus kemudian kita testing kita bikin tapping caguan, namanya caguan itu artinya kedektek gitu kan, ya masih relate lah dengan apa namanya dengan baju ini gitu kan. Nah habis itu ya alhamdulillah udah sampai sekarang udah 48 episode kalau nggak salah ya, dan memang masih ada tabungan yang belum keluar, tabungan episode kayak gitu. Jadi kesimpulan dan apa message awalnya ini adalah ya teman-teman terutama alumni RK gitu ya, kalau bisa memang jadilah spesialis gitu, jadilah spesialis, fokus dan jangan terlalu melebar. Walaupun kita sama-sama mindset ini mindset anak-anak OKP kan gitu. Kan mindset anak-anak OKP ini kadang-kadang susah gampang gitu kan, semuanya mau dikerjain, semuanya mau dikuasai, semuanya mau ini, nggak bisa kayak gitu ya kan. Pada akhirnya ya apalagi kita diajarin apa pasca kampus apa segala macam gitu kan, ya nggak bisa, kita harus sangat spesifik ya kan, menjadi spesialis. Nah sehingga dengan begitu orang yang mencari kita bukan mencari orang, ya alhamdulillah lah gitu. Dan kita apa Ani dan teman-teman yang alumni Cina juga memang ya kita ada project base juga ya kan, ada yang klien kita yang fix gitu ya apa namanya apa. Ya sangat menarik ya. Jadi baru awal udah ada pesannya nih tentang spesialisasi yang perlu dikedepankan. Dan memang di rumah kepemimpinan kita selalu Bang percaya bahwa potensi sumber daya manusia jauh lebih penting dari sumber daya alam. Dan yang menjadi benchmark kita di Cina ya mereka punya sumber daya manusia yang berlimpah dan itu berbanding lurus dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang juga besar. Nah ini yang penting untuk kiranya dibagikan nih Bang. Dalam perspektif Abang, mengapa Cina bisa berkembang sedemikian rupa? Oh sekarang namanya rumah kepemimpinan ya? Ya rumah kepemimpinan. Kalau saya masih BPSDMS. Ya udah hilang Nurul Fikri ya Bang. Oh gitu. Waduh. Ini betul diedit ya. Nurul Fikri hilang. Iya, jadi kalau ngomongin Cina kan sebenarnya banyak banget ya gitu, dan apa namanya bukan sekali duduk kita bisa ngomongin itu gitu. Tapi kalau misalnya dilihat ini adalah dari proses mereka gitu kan, dari proses mereka yang dari awalnya mereka sudah punya peradaban yang dulu gitu kan, dan itu tidak berubah sampai sekarang gitu. Nah berubahnya itu kan ya tadinya misalnya bentuknya kerajaan gitu kan, sampai sekarang negara yang modern lah istilahnya, dan kehidupan lebih modern. Tapi kalau misalnya kita lihat Cina itu atau Tiongkok itu, kalau Ane sih lebih suka pakai Cina lah, jangan Tiongkok itu kata Cina dalam bahasa Hokkien aja sebetulnya. Jadi sebenarnya itu tidak merubah apapun gitu ya, Cina kan.
apa namanya, ya mereka hanya melanjutkan apa nilai-nilai generasi itu ke generasian itu gitu ya kan. Dan memang kalau dilihat Cina ini kan peradaban kuno yang memang masih eksis sampai sekarang ya kan, ya banyak lah di YouTube gitu atau segala macam gitu kan. Misalnya orang bilang oh peradaban Mesopotamia gitu kan udah nggak ada sekarang, Babilonia udah nggak ada sekarang gitu kan, apa namanya apa Yunani kuno gitu kan, Yunani kuno dan Yunani sekarang ya mungkin juga udah jauh lebih berbeda gitu kan, udah nggak ada Spartanya gitu yang tentang lubang itu kan udah nggak dipakai gitu kan istilahnya. Atau Mesir kuno ya kan, yang orang yang masih pakai apa macam-macam sekarang kan juga udah sangat jauh berganti gitu. Nah cuman memang kemudian Cina ini juga tentu banyak perubahan gitu, banyak perubahan dalam arti positif, dalam pengertian ya dia juga harus bisa cope with the time gitu ya. Jadi harus bisa apa namanya menyesuaikan dengan zaman gitu. Jadi dia nggak terlalu ngoyo gitu, nih harus begini. Memang tentu ada yang ngoyonya gitu, yang apa namanya harusnya gitu. Misalnya dari segi koridor politik dan ideologinya gitu. Nah, tapi kalau misalnya dari segi bisnis, dari segi istilahnya kemajuan teknologi, ya kan, apalagi soal persaingan dagang di luar, wah itu udah tarung derajat lah istilah, udah tarung bebas lah ya kan. Jadi nggak ada lagi tuh apa namanya, oh harus begini harus begitu. Ya, gitu. Jadi sehingga ya kalau saya melihatnya ya satu peradaban yang agile gitu, yang cepat menyesuaikan diri dengan zaman, itulah yang akan selamat gitu, yang akan apa namanya akan survive ya kan ya. Tentu banyak faktor-faktor lain yang penting juga yang harus diiniin, yang salah satunya adalah satu peradaban itu tidak bisa membuli peradaban yang lain kan begitu ya kan. Dan di mana-mana pun begitu gitu. Kita lihat apa namanya, kalau yang ya banyak lah ya kan, ngelihat Marco Polo film ya kan di apa Netflix itu misalnya ya kan, kenapa apa Mongolia gitu kan hilang begitu aja karena dia apa namanya peradaban bully gitu ya kan, dia peradaban bully. Nah peradaban bully ini kan juga banyak nih di era modern sekarang kan, masih banyak itu ya, Nazi misalnya bully ya kan, Zionisme sekarang juga itu peradaban bully ya, karena itu juga sebenarnya ya tinggal hitung jari aja sebenarnya, tinggal hitung waktu aja itu mereka udah nggak ada. Syarat dari keberlangsungan suatu bangsa dan peradaban ya itu gitu. Jangan jadi yang kedua, yang menurut aneh ya jangan jadi apa namanya bully apa itu namanya ya, bully people. Jadi bully people ya. Iya. Jadi kalau dilihat Bang terkait perbandingan nih akulturasi, tadi kan di sini juga terkait akulturasi di Indonesia dan di Cina, seberapa Abang melihatnya, apakah sangat berbeda atau sama saja akulturasi budaya? Iya, jadi kalau Cina sama Indonesia ini kan sebetulnya jauh lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya gitu kan. Yang pertama ya kita makan nasi, dia makan nasi gitu. Kalau sama apa namanya orang-orang kulit putih ya kita makan nasi, dia makan kentang mashed potato gitu kan, atau french fries gitu kan, atau misalnya dia nggak makan sama sekali gitu kan. Nah jadi ya sebetulnya kalau melihat apa namanya Cina sebagai entitas, lagi-lagi entitas peradaban gitu ya, bukan entitas misalnya politik dalam pengertian kenegaraan gitu ya. Negara itu kan cuma batas-batas negaranya aja gitu kan. Ya kita harus coba mengedepankan satu hal yang sama-sama enak gitu, sama-sama banyak kesamaannya gitu. Dan dengan begitu barulah kita bisa bekerja sama gitu. Kita lihat dulu poin-poin apa kesamaannya, baru kita bekerja sama gitu. Jangan ujuk-ujuk kita udah istilahnya apa namanya, wah Cina tuh begini, Cina tuh begitu, apalagi soal ideologi gitu kan ya. Kalau itu yang kita kedepankan, khawatirnya kita sebagai apa istilah, sebagai bangsa ya, sebagai anak bangsa, sebagai nanti generasi penerus ke depan gitu ya, kita akan memiliki tendensi untuk menjadi bangsa yang bully. Nah kembali bangsa yang bully itu nggak lama sebetulnya gitu. Ya mungkin kalau misalnya dilihat Zionis gitu, wah tapi lama juga bang, ya lama. Kalau misalnya ngukurnya dari kehidupan kita yang sekarang, coba dilihat dari timeline sejarah gitu kan istilahnya, itu udah nggak ada tuh nanti. Selesainya bentar lagi gitu kan istilahnya. Ya, dulu kan Genghis Khan apa namanya, Kublai Khan apa segala macam ya, mereka kan berpikir bahwa mereka tuh akan di situ selamanya gitu kan. Ya, sampai kemudian ada Islam datang segala macam, dinasti-dinasti yang mereka kepukul, ya udah mereka nggak bersisa. Bahkan negara Mongolia sekarang itu kecilnya kayak apa? Kecilnya kayak apa gitu kan. Dan orang-orang Mongolia ya mohon maaf gitu ya, orang-orang warga negara Mongolia itu ya kayak nggak punya jati diri lah gitu istilahnya. Dia nggak mau dibilang orang Cina,
gitu kan, tapi bahasanya pakai bahasa Sirilik gitu kan. Tapi dia ya gitu, apa namanya, rumit lah gitu ya contohnya gitu. Siap, Bang. Sangat menarik ya. Jadi dari Cina sebenarnya ada kesamaan-kesamaan Ya. dan bahkan lebih banyak dari kesamaan yang ada. Menarik Bang untuk perspektif terkait nilai-nilai tadi. Nah, kalau ditarik ke dalam konteks kepemimpinan yang sering dibahas di rumah kepemimpinan, sejauh apa Bang Fatan melihat kepemimpinan di tataran mungkin di konteks kenegaraan ataupun di ranah pergerakan mahasiswa, karena tadi disinggung terkait Oke. ya OKP kita kan, gaya kita bekerja di OKP. Nah, bagaimana Bang di Cina setelah pengamatan Bang Fatan? Iya, jadi alhamdulillah 5 tahun di Cina itu kan emang waktu yang nggak sebentar gitu ya, udah cukup lah gitu. Ya, walaupun pengennya lebih dari situ gitu kan, supaya mikir, wah judulnya expat nih, Iya, iya. enak kan gitu. Kalau judulnya expat enak banget, kita tuh kayak merasa sombong gitu kan, kayak di negara orang gitu, kita gajinya tuh gaji oke lah gitu ya kan. Nah, ya kalau dari segi, nah benar, kepemimpinan itu kan kita bagi-bagi kan, ada politik, non politik, ya kan, negara, non negara gitu kan. Nah, kalau misalnya kepemimpinan negara mereka, ya tentu ini kan apa yang disebut dengan, mungkin kembali lagi ya, gimana mereka mewariskan apa namanya nilai kegenerasian itu gitu loh. Jadi eh, memang ada beberapa penyesuaian tentu gitu kan, karena misalnya kayak negaranya juga udah makin kompleks masalahnya gitu kan. Habis itu apa namanya sudah makin populasinya juga udah rebound lagi gitu kan, setelah yang namanya kebijakan apa namanya wajib satu anak itu dicabut dan lain sebagainya gitu. Nah tapi mereka ini bisa persisten gitu, persisten untuk ya itu tadi gitu, membawa nilai-nilai generasi itu tetap di situ gitu. Dan teman-teman apa namanya sobat pemimpin ini jangan salah ya, secara politik kan ya, saya tahu aja gitu di ini ya, di permukaannya aja. Eh, di Cina itu bukannya tidak ada friksi politik, ada friksi politik gitu kan, tapi di dalam Iya, benar. gitu. Bedanya nggak dibikin rame gitu, nggak dibikin rame kayak kita gitu kan, segala macam tuh. Saya yakin banget itu, walaupun partainya cuma satu yang berkuasa, dan walaupun ada partai-partai lain yang memang ya bisa dibilang jadi cheerleader apa namanya dunia politik di Cina begitu kan. Tapi di partai apa yang penguasa itu gitu kan, itu pasti dalamnya banyak friksi-friksi itu, banyak perdebatan yang sampai tunjuk-tunjukkan apa segala macam, itu pasti ada gitu. Tapi bedanya tidak untuk menjadi konsumsi publik gitu kan, dan mereka ya udah selesai di dalam gitu kan. Habis itu ketika ke face to public ya kan, atau misalnya untuk dunia internasionalnya, ya udah mereka udah satu suara gitu ya kan. Jadi memang itu juga perlu dilihat gitu kan, apa namanya positif negatifnya. Jadi jangan misalnya kayak di negara kita gitu kan, apa namanya cek ombak kayak kan, kebiasaan cek ombak kayak kan, yang lagi rame misalnya yang terdekat PPN 12% tahun depan dan lain sebagainya gitu kan. Kemarin ada undang-undang cipta kerja, sekarang nggak ada lagi gitu. Jadi apa namanya itu kurang bagus ya untuk depannya gitu. Itu kan cuman bisa dibilang supaya riuh aja gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ya di Cina itu ada yang namanya Revalita gitu ya. Jadi apa namanya, ada 5-year plan gitu ya. 5-year plan ini tentu menjadi ya itu tadi gitu ya, apa namanya, garis besar haluan negaranya mereka gitu. Bagaimana mereka sebenarnya enak sekali itu, tinggal menurunkan aja gitu, tinggal menurunkan aja gimana dari segi kepemimpinan itu terjaga ya kan, politiknya juga apa namanya tetap ada koridor ya kan, dan kemudian misalnya dari segi eksekutif kementerian dan lain sebagainya tinggal mengikuti aja gitu. Jadi nggak terlalu banyak eksperimennya juga gitu. Itu kalau dari segi politik elit dan negaranya gitu kan. Nah kalau misalnya kepemudaannya, nah memang terus terang kalau kepemudaannya bisa dibilang kalau kita pakai mindset OKP ya, itu jauh sama kita. Indonesia pasti masih menang gitu. Karena kita kan sangat dinamis sekali gitu kan, kalau udah ngomongin bab itu ya. Sangat dinamis sekali, banyak apa namanya, banyak ditesnya apa segala macam gitu-gitu ya. Nah, itu jauh lah, Cina jauh lah sama kita gitu kan. Nah, tapi kan apa namanya itu kemudian tidak menjadi belum menjadi daya tawar gitu untuk peningkatan dan kemajuan negara mungkin ya, maksudnya negara kita gitu. Karena di Cina ini kan memang anak-anak mudanya porsi untuk kegiatan-kegiatan non governmentnya itu juga nggak terlalu banyak. Walaupun ada, mereka terbatas di
kegiatan-kegiatan yang sifatnya sukarela, dan sukarelanya itu non politik. Nih kan, misalnya dia ambil program-program volunteer untuk ngajar di pedalaman, oke gitu kan, Indonesia mengajar gitu kan, sponsor keluarga, ya kan. Nah, habis itu apa namanya untuk di rumah sakit gitu kan, merawat lansia gitu kan, atau misalnya di stasiun-stasiun atau di tempat-tempat publik gitu kan, untuk apa, jadi banyak lah jadi sukarelawan atau donor darah itu udah ini. Nah, sehingga apa namanya mereka juga punya lebih banyak waktu untuk ya mengerjakan apa yang menjadi inti dari pekerjaan atau kewajiban mereka. Misalnya yang lagi studi kuliah ya studi kuliah lah yang benar gitu kan. Kenapa ya juga karena di sana juga sangat sangat dituntut untuk ekstra kerja keras juga. Jadi ya porsi untuk mengerjakan hal-hal ekstrakurikuler ya kan, OKP itu kan bisa dibilang ekstrakurikuler gitu kan, ekstrakurikuleri gitu kan. Nah, itu juga sedikit di Cina. Nah, tapi kemudian bukannya nggak bisa, ada tentu. Nah, misalnya yang saya dan teman-teman alumni Cina tahu juga, dan teman-teman bisa googling lah gampang itu. Itu kalau misalnya memang ada yang punya jiwa OKP gitu ya di Cina gitu, anak muda gitu, atau misalnya dia apa namanya pengen berkontribusi lebih gitu terhadap negaranya gitu kan dari jalur partai, ya sudah mereka ada liga-liga pemudanya di kampus-kampus begitu ya, kayak LDK lah gitu kan. Yoi, sama lah gitu. Nah, dan mereka hanya dengan begitu bisa masuk ke jenjang partai yang berikutnya gitu. Jadi misalnya kayak ada Jack Ma gitu kan, sempat tuh mau masuk partai atau segala macam dia politis, itu nggak bisa. Orang kayak Jackie Chan gitu kan, yang nggak punya kontroversi apa-apa, habis itu juga sangat mendukung pemerintah Cina dan lain sebagainya, itu pun dia juga nggak diangkat, nggak bisa juga menjadi anggota partai misalnya gitu, karena memang merit base-nya itu kerasa banget gitu. Nah, bagus ternyata Bang ya. Memang ada kanal-kanalnya itu gitu, kanal-kanalnya, dan memang nggak bisa langsung apa umpan silang gitu kan, umpan lambung umpan silang gitu kan, modal elektabilitas saja tapi nggak ada ininya, nggak bisa juga gitu. Dan memang ada beberapa lagi misalnya partai-partai di Cina itu, partai-partai politik itu ada di Cina yang walaupun mereka nggak punya hak suara gitu kan, jadi kalau mereka datang ke apa namanya sidang-sidang apa paripurna nasional atau segala macam, dia cuman sebagai ini aja lah, sebagai peserta pendengar aja gitu lah ya kan, tapi bukan peserta penuh gitu kan, dan sebagainya. Di tatipnya ada tuh, ya udah Anda boleh datang tapi Anda cuma mendengarkan, Anda nggak bisa interupsi, nggak bisa kasih apa segala macam, itu ada. Dan itu pun juga setahu saya jalurnya pun mereka benar-benar dari bawah gitu, kalau misalnya mereka emang punya ketertarikan itu. Nah, sehingga nih ya cukup sinkron lah gitu. Jadi ada dari teman-teman yang mudanya ini juga sudah tahu bahwa dia nggak bisa nanti ujuk-ujuk gitu kan, ya udah mereka istilahnya harus dari bawah gitu. Nah, kemudian di level elitnya ya dia melanjutkan nilai-nilai kegenerasiannya terus. Nah, nanti kan ketemu teng gitu. Di sini ya jalan lagi gitu, melebur lagi gitu. Nah, tinggal misalnya timeline ini kan XY gitu kan. Nah, misalnya tangan dari sini gitu kan, ya udah nanti bakal yang situ lagi, nah ketemu lagi gitu, ketemu lagi gitu. Jadi ini apa namanya enak gitu, ngelihatnya tuh enak gitu, kayak sangat apa namanya sangat organized lah, sangat terrekayasa lah bisa dibilang ya kan. Ya tentu semuanya bisa direkayasa, social engineering ya kan, political engineering ya kan, nation engineering, ya itulah rekayasanya, tapi kan dalam arti yang positif. Benar-benar. Jadi memang konsep merit ataupun spesialisasi itu didorong ya dan direkayasa sedemikian rupa. Sejauh menarik nih Bang, karena tadi dibahas juga terkait persistensi ataupun ya bagaimana mahasiswa ataupun pemuda di Cina untuk berorganisasi. Nah, ini yang pernah saya dengar dari Bang Fatan sendiri terkait etos belajar nih dari teman-teman pemuda Cina yang bisa dibagikan juga kepada sobat pemimpin Bang, seperti apa tuh ya. Bahkan kata Bang Fatan dulu sampai ada yang diinfus baru. Betul. Gimana Bang ceritanya? Iya, kalau yang soal cerita itu mungkin pernah lah teman-teman ngelihat di TikTok ya kan, atau di Reels atau di mana gitu kan, di short clip Instagram itu kan, memang di Cina itu masih diberlakukan UN kan, ujian nasional tuh masih gitu. Kalau kita udah nggak ada ya, udah nggak ada ya sekarang. Ditinjau katanya. Ditinjau lagi ya, udah. Itu kan nggak jelas lagi kan gitu kan. Kita mau kemana sih sebenarnya? Makanya kita aja sampai pusing kan gitu, apalagi orang luar gitu. Ini Indonesia gimana sih pendidikannya ada lagi nanti eksperimentatif terus gitu kan.
Jadi kalau di Cina itu ya karena tingkat persaingannya itu juga lebih tinggi gitu kan, otomatis ya mereka harus lebih itu tadi kan apa clue-nya ya dia harus jauh lebih keras gitu kan ininya gitu ya karena memang mereka udah istilahnya orang tua mikirnya snowball aja gitu kan kalau anaknya enggak disekolahkan ke sekolah yang bagus ya kan misalnya dari SD SMP SMA ya kan gratis itu kan mereka gitu karena titik penentunya itu sebenarnya kan kuliah kalau di sana kalau misalnya anak saya tidak dikuliahkan ke kuliah apa kampus yang apa top gitu kan nanti takutnya dia nggak dapat pekerjaan kalau nggak dapat pekerjaan yang sesuai nggak dapat jodoh yang bagus gitu kan nggak dapat jodoh yang bagus dia nggak bisa ini dan lain sebagainya gitu pemikiran-pemikiran snowball ini juga itu kan akarnya gitu jadi mikirnya tuh bukan bukan ah ya sudah lah gitu nggak bisa ini tuh harus gitu ini ite kudu gitu kan kata orang Sunda ite kudu harus gitu harus seperti ini gitu kan dan lain sebagainya nah sehingga misalnya memang dalam contohnya persiapan gitu kan kalau di kita kan ada bimbel-bimbel tuh ya kan banyak bimbel gitu kan nah di sana juga ada sebenarnya di China tuh juga ada bimbel-bimbel begitu nah jadi sampai dia di karantina nah tapi yang menariknya itu gitu jadi dari 24 jam mungkin waktu belajarnya itu ada 20 jam kali gitu kan 20 jam itu belajar semua bahkan nggak ada waktu untuk makan sama ininya sama tutornya itu nggak boleh makan ya kan apa namanya ke WC juga ya cuma sebentar doang gitu sama tidur ya tidur mungkin sisanya aja 4 jam gitu atau 3 jam nah jadi mereka gimana ya makannya pakai infus gitu ya mungkin ada air ada apa gitu ya, pakai infus gitu infusnya tuh ke atas gitu jadi ada meja-meja banyak gitu kan di tempat bimbel itu ya udah dan memang itu sudah sesuatu yang biasa gitu mau itu di sini kalau di sini udah habis ya di sini misalnya gitu ya ininya udah ternyata pas dari SMP ke SMA ini udah kepake gitu kan di sini gitu kan buat kuliah ya begitu memang apa mereka ini seperti itu ya walaupun sebetulnya itu kan proses snowball itu kan adalah mindset lama yang dimiliki oleh orang Cina ya kan dalam arti apa sebenarnya ketakutan begitu pun juga nggak perlu bapak dan ibu gitu kan apa Cina kalau yang nonton ya nggak nonton ya UN Cina nggak nonton ini ya kalau nonton view-nya langsung 2 miliar nggak ada apa gitu terus dilihat dari Cina nonton kenapa karena kan dunia sudah sangat canggih teknologinya kan saat ini gitu sehingga yang pemikiran snowball itu kan tadi misalnya ya susah dapat pekerjaan itu kan pekerjaan offline ya kan pekerjaan yang kantoran yang konvensional ya kan. Nah, makanya saat ini ya udah terutama pasca Covid ya, pasca apa di sana Covid kan baru selesai juga baru 2 tahun sebetulnya 2022 itu apa namanya ada istilah rebahan gitu di kalangan anak muda Cina. Kenapa? Itu sebenarnya bukan rebahan. Istilah penyebutan rebahan itu kan datang dari ya generasi tua gitu, generasi boomer gitu, generasi apa namanya X gitu kan, boomer dan kemudian X gitu, milenial dan seterusnya ya memang karena sudah ada teknologi gitu kan dan di Cina sudah ya juga bisa buka VPN, jadi dia punya alternatif lain gitu, pekerjaan alternatif lain yang sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan dari awal gitu. Nah makanya ini juga menarik nih nantinya nih apakah paradigma snowball itu tadi kan ketakutan itu juga membesar gitu dong gitu itu masih ada atau enggak ya kan karena teknologi ini gitu dan mau nggak mau kan apalagi kemarin pas Covid semua ternyata dunia ini bisa kok online gitu ya kan yang mungkin 90% dunia ini bergeraknya online kemarin yang offline ya paling cuman Pak polisi aja di jalan gitu sisanya online semua gitu kan ya apa namanya pejabat-pejabat negara juga online bisa kok gitu nah apalah lagi misalnya ditemukan ya sektor-sektor ekonomi lain yang memang ya dia hanya perlu untuk misalnya ya komputer gitu laptop gitu bukan apa nggak perlu kubikel lagi gitu ya kan apalagi dengan ya banyak lah AI masih kan apa itu menarik sih itu dan ini belum dibahas di Caguan sih. Jadi udah ada di perubahan sini, juga Bang ya. Di sini ya. Dari konteks belajar pemuda di Cina. Betul. Ya menarik juga Bang untuk di sharing nih ke teman-teman mengapa saya selalu ketika berbicara dengan Bang Patan semangat kita untuk ke Cina. Iya dong, ayo dong ke Cina dong. Ya dan
beberapa pesan beliau ke peserta secara langsung untuk melanjutkan studi di Cina. Iya, by the way, alumni PPSDMS ini masih PPSDMS ya. RK Mas. RK juga, RK belum ada soalnya. Oh, Alumni iya. PPSDMS yang ke Cina itu baru 3 orang. Baru 3 Nah, orang. ini kabarnya ada alumni RK di mau 1 orang nih. Iya, keras. Iya, Iya. jadi 4 nih. Aduh, alumni Cina cuman sedikit sekali. Ayo yang mau ke Cina boleh. Silakan. Ya, jadi Tidak seseram itu. Ya, tapi teman-teman terutama market segmen dari video ini mudah-mudahan bukan orang yang kayak gitu ya, Iya. bukan hanya katanya habis itu langsung mempercayai, tapi bisa memvalidasi dan lain sebagainya. Ya monggo gitu, mangga divalidasi gitu, Cina itu seperti apa yang sekarang dan lain sebagainya kan begitu ya. Dan bahkan nih kalau mau lebih seru nih gitu kan, mau lebih seru obrolannya gitu, berapa kali Amerika memveto resolusi damai di di Timur Tengah gitu kan, di Palestina gitu kan, terus ngapain kita masih mikirin peradaban Barat gitu kan. Ini kalau mau seru nih ya kan, Cina enggak, Cina bahkan kemarin sempat mempertemukan gitu kan almarhum Ismail Haniyeh dan lain sebagainya gitu kan, untuk bagaimana nih merancang antara Hamas dan Fatah misalnya, itu pun terjadi di Cina gitu. Ya kalau misalnya mau ngomong langsung ke situnya gitu, artinya adalah memang Cina ini tidak seperti apa yang gambarkan di media dan lain sebagainya. Kalau diasumsi udah ada jagoan. Kalau diasumsi udah ada jagoan. Jadi udah ada stigma negatifnya. Nah, sehingga itu penting dulu nih teman-teman gitu kan, sobat pemimpin. Enggak, saudara mau dirubah enggak? Oh, sobat apa nih? Iya gitu. Nah, ya kemudian ya tentu misalnya apakah teman-teman mau beasiswa atau enggak. Nah, ini kalau misalnya ngomongin ini, saya pribadi sarankan nggak usah ngambil LPDP gitu untuk ke Cina ya. Kenapa? Karena kurator LPDP untuk negara Cina ini masih kurang gitu ininya effortnya lah gitu, setahu saya ya, maksudnya karena di Cina ada sekian banyak kampus gitu kan, tapi kenapa di listing di LPDP-nya itu cuma beberapa aja gitu, dan itu semuanya yang Chinese language gitu, dalam belajarnya sudah dalam bahasa Mandarin. Karena sebetulnya di Cina juga ditawarkan program yang English Start gitu kan, diajar dalam bahasa Inggris, itu pun juga sebenarnya nggak apa-apa, walaupun ada satu kerugian besar ya kan, kalau nanti English Start ke Cina ya kan nggak bisa bahasa Mandarin pas pulang gitu kan. Ya, tapi nggak apa-apa juga, kayak misalnya Prof. Stella gitu kan, wakil menteri kita gitu kan, yaitu beliau dari US gitu kan, habis itu diundang menjadi dosen dan kemudian diangkat menjadi guru besar juga di Tsinghua University dan lain sebagainya. Itu mungkin kalau ngomongin bahasa Mandarin ya kalau boleh sombong-sombongan ya jagoan kita kan gitu istilahnya. Maksudnya adalah not necessarily gitu kan, ya toh jadi wakil menteri juga kan, kita nggak tahu siapa nih Prof. Stella itu tiba jadi wakil Bisa menteri. jadi judul nih Bang. Nah itu dia, Sosok yang lebih jago dari Prof. Stella. ya itunya aja tapi ya ampun. Bahasanya ayo. Iya, bahasa Mandarin gitu ya. Sebenarnya bahasa Mandarin itu, nah makanya kan tadi pas di intro kan saya udah coba sampein 2 tahun belajar bahasa Mandarin itu memang kalau udah ngomongin bahasa harus dedicated. Jangan meremehkan bahasa. Bahasa ini ya ilmu juga gitu, ya kan? Ya kan, yang kemarin baru viral gitu kan, adab sebelum ilmu apa segala macam. Ya sebenarnya sama aja gitu lah. Contoh terkecilnya kita juga punya nih, ya masing-masing lah refleksi sendiri gitu ya untuk audiens luas ya. Ya kita nih apakah sudah beradab terhadap ilmu atau belum gitu. Seringnya kita meremehkan ilmu juga gitu ya. Kalau yang kemarin viral itu kan, ya itu kan bentuk dari outspoken-nya Iya, gitu loh, ya kan. Ya belum tentu beliau itu lebih apa daripada yang jualan es teh gitu kan. Ya belum tentu juga gitu. Ini belum, siapa tahu dia intel misalnya gitu kan, bisa aja gitu yang tahu lebih banyak daripada orang ini gitu kan. Dan lain sebagainya, bisa aja kan, semua kemungkinan bisa gitu. Nah, tapi kan maksudnya adalah, filosofinya adalah ya kadang-kadang kita begitu gitu sama ilmu apapun itu, kadang-kadang ini nggak penting gitu, ini ya susah sih susah, tapi kalau misalnya kita udah anggap remeh, wah itu udah selesai gitu, di end banget lah istilahnya gitu. Makanya bahasa sih penting gitu, apalagi kalau misalnya teman-teman yang alumni muda gitu ya, untuk bagaimana bisa mengamankan karir ke depan. Ya kalau kita ngomong bahasa Inggris it's a must gitu ya. Kalau bahasa Inggris ya itu udah nggak usah diomongin lagi gitu ya kan.
Saya aja sendiri sekarang dipakai aplikasi Duolingo, ya kan, itu belajar bahasa Ibrani, ya kan, sama belajar bahasa Latin kayak gitu. Bahasa Latin kenapa? Ini kan Donald Trump maju lagi gitu, siapa tahu dia inikan lagi kan, mereinstate apa namanya Romawi lagi kan, kerajaan Romawi kan, kita nggak tahu. Tiba-tiba bahasa semuanya jadi bahasa Latin gitu kan. Aduh, amburadul gitu. Bahasa Ibrani juga ya itu penting lah ke depannya. Nah, habis itu baru S2-nya gitu. Jadi memang bahasa ini intinya adalah harus didedikasikan waktu kita. Dan itu sangat sangat apa namanya lonjakannya bukan eksponensial lagi gitu kan, bisa apa namanya istilahnya apalah gitu yang lebih hebat dari eksponensial lah pokoknya gitu. Udah bukan take off lagi, udah meroket ke atas gitu. Oh iya, meroket. Bahasa poin bahasa di situ buat teman-teman gitu ya. Nah, selebihnya ya ada lah, banyak banyak bisa dicari gitu kan, China Scholarship Council ya kan, apa segala macam, ada beasiswanya gitu. Itu sih tinggal Google aja lah. Jadi mental set dan Iya, bahasa, Bang, yang ya. penting apa Iya. mental blocknya itu Iya. dihilangin dulu lah gitu. Ya termasuk juga mentalitas nih Bang, Mm. penting juga dibagikan ke sobat pemimpin. Mengapa sih kiranya kita penting untuk sadar akan konteks geopolitik nih? Nah, karena skill Iya. juga dari Bang Patan nih memprakarsai grup oman-oman geopolitik ya di alumni RK. Ya. Silakan Bang. Iya. Memang ininya ya apa namanya agak-agak tersponsor, tapi sponsor internal ya. Iya. Dalam arti teman-teman alumni RK ini juga perlu untuk mengetahui ya yang disebut dengan geopolitik itu gitu, karena dari satu kata itu aja itu kan turunannya banyak sekali gitu. Karena kalau misalnya kita terlalu abai, dan apalagi kita adalah orang-orang yang sudah memang di equip ya, dipersenjatai lah istilahnya dengan banyak knowledge nih, dengan banyak kemampuan nih gitu kan, dengan banyak jaringan nih, dengan banyak kurikulum nih waktu pendidikan di RK dan lain sebagainya gitu kan. Memang untuk satu tingkat sedikit lebih tinggi aja gitu istilahnya untuk mengerti geopolitik itu penting gitu. Kenapa? Karena ya misalnya hal-hal yang terjadi di apa namanya di dunia secara umum gitu kan, ya itu tentu banyak pengaruhnya gitu ke Indonesia, ke kita ya kan, ke kota kita, ke kabupaten kita, ke provinsi kita dan lain sebagainya gitu. Dan dengan begitu kan kita bisa antisipasi ya kan, misalnya nanti nih ya kan ada ya jangan sampai gitu kan konflik berkepanjangan di apa kawasan-kawasan kita yang terdekat dan lain sebagainya. Nah, itu kan antisipasi seperti apa. Nah, dengan memahami itu gitu kan, kita kan bisa entahlah untuk karir atau aktivitas kita sendiri ya kan, atau ya bertujuan untuk sama-sama nih kita nanti harus kolaborasinya gimana, menemukan bentuk-bentuknya yang lain gimana. Misalnya dengan Donald Trump terpilih sebagai presiden Amerika kemarin, ini kan pasti akan ada namanya perang dagang jilid. Ini nggak tahu nih jilid berapa nih sekarang gitu kan, udah berjilid-jilid lah istilahnya perang dagang antara Cina dan Amerika. Tapi peluangnya apa? Karena ini geopolitik, peluangnya adalah Indonesia sebagai ya bisa dibilang untuk inilah laundry ya kan, brand laundry gitu kan istilahnya, nge-laundry apa brand-brand Cina gitu kan, yang nanti kemudian akan diekspor misalnya ke Amerika, Eropa, Australia dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya peluang kita. Dan ketika kita udah paham itu ada misalnya trade war dan itu hubungannya sangat erat sekali dengan geopolitik ya kan, ya tinggal silahkan kita bisa sama-sama berkolaborasi gitu kan. Oh, saya punya ini nih bang gitu kan, saya punya ini nih mbak, saya punya ini pak gitu kan, dan lain sebagainya. Ayo kita berkolaborasi apa segala macam untuk tujuan ekspor misalnya, atau untuk tujuan untuk menerima limpahan investasi gitu kan. Dan geopolitik dalam arti apa namanya regional misalnya ASEAN itu juga penting untuk kita ketahui ya. Kalau misalnya yang apa teman-teman ini baru melek geopolitik setelah ada konflik di Palestina dan Ukraina, ya nggak apa-apa lah, itu starting pointnya lah gitu ya, itu starting pointnya. Tapi kemudian ayo kita coba teman-teman, khususnya buat teman-teman alumni kita nih, biar kita lanjutkan gitu atensi kita terhadap isu-isu geopolitik. Siap. Jadi penting ya, sangat penting. Terlebih lagi memang punya proyeksi untuk melanjutkan di luar negeri. Iya, apalagi kalau mau studi di luar negeri. Termasuk juga yang mau berbisnis. Iya, jangan ya. sampai salah gitu kan. Wah, saya mau ke apa namanya Eropa gitu kan. Tiba-tiba Eropa ya udah dihajar sama Putin gitu kan. Nggak jadi kuliah dong. Iya, banyak Bang kasus Gitu kan. kan, gitu kan. Baru 1 semester dipulangin. Iya makanya. Apalagi COVID kemarin. Jadi
ya sudah panjang kita berdiskusi dan Bang Fatan Sembiring. Nggak kerasa. Ya, nggak kerasa Bang. Masih banyak nih pertanyaan Ya. sebenarnya, cuma Gak apa-apa, kasihin yang lain nanti. ya kalau rame kita lanjut di part 2. Nah, untuk Rame itu. ya, jadi kita tunggu untuk ramenya. Termasuk paling di akhir Bang minta closing statement. Iya. Closing statementnya memang kalau emang ini lebih ke internal teman-teman alumni RK gitu ya, jadilah fokus, spesialis gitu kan, dan bisa melihat dunia ini lebih jelas gitu ya. Saya mengerti bahwa untuk banyak dari teman-teman ya, mungkin alumni RK nggak semuanya ya bermindset OKP kan, banyak juga gitu ya misalnya, tapi itu mungkin 10%. Sisanya mindsetnya OKP semua kan, istilahnya ada banyak kegelisahan. Nah, untuk menjawab kegelisahan itu yang terpenting itu adalah melihat dunia dengan lebih jelas, itu aja sih gitu ya. Dunia ini bisa dilihat kalau misalnya kita keluar gitu, kita nggak bisa ngelihat cuma dari Google Earth gitu, itu melihat dunia itu melihat Google Earth gitu kan, untuk memastikan misalnya bumi ini sebenarnya datar atau enggak sih, itu selesai gitu kan. Tapi untuk isu-isu lain gitu kan, kita punya koneksi dan lain sebagainya kayak gitu ya. Itu tiga poin itu aja buat teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Untuk meramaikan, silahkan share, subscribe, dan like. Nah, dan ya kita juga ada beberapa sponsor yang masuk. Nanti bisa dicek di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.